Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazida ma ba'd. Tadi iman kepada para rasul dan kita lanjut iman kepada yaumil qiyamah, iman kepada hari akhir, yang juga ini sering digandengkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akun la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Billahi wal yaumil akhir. Sering digandengkan dua hal ini. Karena dua hal ini yang paling penting kita sebutkan, dakwah yang paling diutarakan oleh Rasulullah SAW di awal Islam. Maka Rasulullah itu akan mengkabarkan tentang iman kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang keduanya adalah berkaitan dengan hari akhir, dengan yaumul ba'ats, hari pembangkitan, hari pembalasan, dan juga surga dan neraka. Ini yang senantiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia di Mekah untuk pertama kali dakwanya. Maka iman kepada yaumil akhir, yaumul akhir bukan yaumil akhir, karena ada perbedaan antara dua hal tersebut. Akhir dengan akhir, walaupun sama-sama maknanya terakhir, tapi kalau akhir itu menunjukkan apa? Tidak lagi ada yang terakhir setelah itu. Itu benar-benar terakhir. Maka nggak ada lagi kehidupan setelah yaumil akhir, keakhiran. Ada lagi kehidupan baru gitu selain yaumil akhir. Enggak. Tapi kalau akhir, itu maksudnya terakhir dari hal tersebut. Maka pada hari ini yang terakhir pembahasannya misalkan iman kepada yaumil akhir. Tapi kalau akhir itu sudah tidak lagi ada setelahnya. Tapi enggak menunjukkan setelah saya bilang ini hari terakhir pembahasan terkait dengan iman pada yaumil akhir, enggak menunjukkan bahwa pertemuan yang selanjutnya tidak ada. Tapi maksudnya di hari itu, di pertemuan tersebut selesai. Itu dari sisi bahasa Arab. Maka dinamakan yaumul akhir, bukan yaumil akhir. Yaumul akhir. Maka iman kepada yaumil akhir ini memiliki dua batas minimal kita beriman kepada yaumul akhir. Pertama, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Maka kita harus mengimani. Sebagaimana juga ini yang diserukan oleh Rasulullah SAW ketika awal dakwah. Nanti kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang baik, maka baginya surga, dan barang siapa yang asaa, yang berbuat buruk, maka baginya neraka. Maka yaumul ba'ats ini awal setelah kematian. Karena yaumul akhir sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaumul akhir itu adalah ma hadatsa ba'dal maut, apa saja yang terjadi setelah kematian, maka itu dinamakan yaumul akhir. Maka alam barzakh itu juga dimasukkan dalam yaumul akhir, walaupun alam beda sendiri, alam barzakh sendiri, tapi itu permulaan yaumul akhir, permulaan yaumul akhir, yaitu kita nanti di kuburan, di dalam kuburan. Maka iman yang pertama dari yaumul akhir yang wajib kita imani adalah adanya hari pembangkitan. Dan ini masalah hal ini, adanya yaumul ba'ats ataupun hari pembangkitan, banyak dari manusia yang menolak. Bahkan di zaman kita sekarang ada dari kalangan yang katanya kaum muslimin tapi menolak yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats. Seperti nanti beberapa orang-orang yang memiliki akidah yang salah. Dia menolak tentang yaumul ba'ats. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan. Apalagi di dalam agama lain itu ada istilahnya reinkarnasi. Berarti menunjukkan apa maksudnya? Tidak ada yaumul ba'ats. Sudah, cuma hanya di dunia saja.
Dia sudah mati terus hidupin lagi, kemudian mati hidupin lagi, dia mati dan hidupin lagi. Tapi nggak ada yaumul ba'ats. Dan kita sebagai kaum muslimin wajib mengimani bahwa ada yang namanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Maka semua manusia dari awal sampai akhir semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang dinamakan pada mahsyar nanti. Maka daripada mahsyar tersebutlah baru kita mulai kehidupan kita di yaumul akhir. Walaupun kita sudah memulai kehidupan kita di alam barzakh. Sudah memulai kehidupan kita di alam barzakh. Ini yang pertama, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adanya yaumul ba'ats, akan membangkitkan kita semua. Mau orang baik atau orang buruk semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kita beriman barang siapa yang berbuat baik maka baginya surga, dan barang siapa yang berbuat buruk maka baginya neraka. Maka adanya surga dan neraka. Kita harus yakini adanya surga dan neraka. Dan surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka sudah diciptakan dan tidak fana. Ini makhluk yang khusus. Makhluk yang khusus. Maka ketika ditiup trompet sangkakala, maka surga dan neraka termasuk bagian dari illa masya Allah, dari kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap trompet sangkakala semuanya akan membinasakan semuanya. Apa aja yang mendengar trompet sangkakala maka semuanya akan binasa. Maka kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dari kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, salah satunya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, dari sebelum kita, dan tapi tidak akan mati. Tidak akan mati walaupun dengan tiupan trompet sangkakala, karena surga dan neraka tidak fana. Maka bedanya kehidupannya surga dan neraka dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Surga dan neraka baru ada setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pemula dan juga tidak ada akhir. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pemula dan tidak ada akhirnya. Dan juga kita harus imani setelahnya ketika kita dikabarkan tentang kejadian di hari akhir nanti, tentang sebuah kejadian di yaumil akhir nanti, maka kita harus imani. Ketika itu disampaikan maka kita harus imani, dan di mana nanti bahwa di alam barzakh kita akan ditemani oleh amal kita. Yang baik akan mendapatkan teman yang baik, yang buruk akan mendapatkan yang buruk. Maka kita juga imani nanti ada dua malaikat munkar dan nakir datang bertanya kepada kita terkait beberapa hal. Kita harus imani. Dan juga kita harus imani bahwa nanti di alam barzakh kita akan mendapatkan nikmat bagi orang-orang yang soleh, dan akan mendapatkan azab bagi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang enggak soleh. Dan kemudian di situ kita imani hal-hal yang ada kejadian dari alam barzakh sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di alam barzakh. Kemudian juga nanti ada istimewa bagi orang syuhada. Di alam barzakh sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan ruhnya itu ada di burung yang terbang di surga. Ya, burung yang terbang di surga. Kemudian pintu surga dibukakan bagi orang-orang soleh, dan pintu neraka dibukakan bagi orang-orang yang enggak soleh, orang kafir atau musyrikin, orang munafikin, maka dibukakan pintu neraka baginya. Ini dalam barzakh. Kemudian di alam akhirat permulaan dengan dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan telanjang, uratan ghullan. Kita telanjang, enggak pakai sendal, enggak pakai ada alas, tidak ada sehelai benang pun yang ada di tubuh kita. Sebagaimana kita lahir di bumi ini. Tapi yang bedanya ketika kita dibangkitkan di yaumul akhir ataupun di padang mahsyar nanti,
Beda dengan di dunia. Nah, kalau kita di dunia dari bayi, kalau nanti di sana tidak dari bayi. Sekitaran umur 30-an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali manusia yang diberikan pakaian adalah Nabi. Pertama kali yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan nanti di sana ada istilahnya syafaatul uzma. Kita kalau membenarkan syafaatul uzma. Ini maqam mahmudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul tidak sanggup untuk memberikan syafaatul uzma, dan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sanggup untuk memberikan syafaatul uzma nanti setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani ada syafaatul uzma. Ada syafaatul uzma, dan itu bagian dari iman kepada yaumil akhir. Bagian dari iman kepada yaumil akhir. Kemudian nanti adanya mizan, adanya timbangan, ada yaumul hisab, perhitungan. Maka semuanya kita imani terkait dengan yaumul akhir yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Sudah sampai kepada kita ilmunya, kita wajib imani. Sudah sampai kepada kita ilmunya, maka wajib bagi kita imani. Kalau kita tidak imani hal tersebut, maka kita bisa terpengaruh kepada iman kita kepada yaumul akhir. Apalagi kita nolak ketika sudah dikatakan bahwa nanti ada yaumul jaza kok, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal. Enggak ada itu. Maka kita bisa keluar dari Islam ketika kita menolak salah satu dari yang wajib kita imani setelah kita mengetahui hal tersebut. Maka juga nanti di yaumul akhir ada surga dan neraka, adanya sirat, adanya qantarah. Maka adanya banyak hal-hal yang terjadi di hari akhir. Kita imani mereka sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita tambahkan dan enggak perlu kita kurangi. Maka kita cuma hanya mengimani apa yang Rasul kabarkan. Karena permasalahan yaumul akhir nanti adalah permasalahan yang gaib. Permasalahan yang gaib yang akal kita enggak masuk. Ya sebagai contoh lah, Rasul SAW mengkabarkan bahwa nanti di padang mahsyar manusia itu akan tenggelam dengan keringatnya mereka masing-masing. Yang kepikiran kita kalau tenggelam itu pasti kan di sebuah wadah. Tenggelam pasti orang-orang yang di sekelilingnya ikut tenggelam. Ini bisa nanti kata Rasulullah SAW, orang-orang itu akan tenggelam dengan keringatnya mereka masing-masing. Jadi seolah-olah ada sebuah pembatas keringatnya yang keluar itu untuk orang lain. Yang kita tahu kan kalau misalnya orang tenggelam itu mungkin satu ruangan seperti ini, kolam renang lah. Kemudian kalau dia tenggelam di situ, maka orang lain yang ada di sisi akan tenggelam juga sama. Tapi untuk nanti kejadian di padang mahsyar tidak. Maka mereka akan tenggelam dengan keadaan mereka masing-masing. Keringat mereka masing-masing, ada yang cuma hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, dan bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang yang ada di sebelahnya tidak tenggelam dengan keringatnya. Tidak tenggelam dengan keringatnya. Ini sebuah hal yang enggak masuk akal kita. Tapi kita apa? Kita yakini. Kita harus yakini karena itu adalah permasalahan gaib dan itu adalah permasalahan yaumul akhir nanti, kejadian di yaumul akhir. Maka bagi kita wajib mengimani hal-hal tersebut ketika datang sebuah hadis yang sahih. Ketika ada sebuah hadis yang sahih maka kita imani. Tapi kalau hadisnya lemah kita enggak imani. Kita tidak imani. Jelas sahih kesahihannya, maka wajib bagi kita imani hal tersebut walaupun tidak masuk akal kita pada hari ini. Tapi nanti kita akan melihat kejadiannya, kita akan menganggap bahwa hal tersebut adalah masuk akal. Hal yang sangat masuk akal, bukan hal yang di luar akal kita. Karena kita dikabarkan oleh seorang yang shadiqul masduq, sebagaimana dikatakan oleh Hasan ketika beliau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan akhbarani as-shadiqul masduq, orang yang jujur. Shadiqul masduq, orang yang jujur lagi dipercaya kejujurannya. Shadiqul masduq itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerintahkan pasukannya untuk mencari seseorang yang telah dikabarkan oleh Rasul bahwa nanti dari umatku ada yang membunuh orang seperti ini, dari Khawarij. Maka juga Ali bin Abi Thalib, saya mengkabarkan dari orang yang shadiqul masduq,
nggak mungkin beliau ini dusta, nggak mungkin beliau ini salah dalam ucapannya. Maka carilah olehmu orang yang memiliki sifat seperti ini. Orang yang memiliki sifat seperti ini. Apalagi kalau seandainya kabar tersebut dari Allah dalam Al-Quran Karim, maka bagi kita wajib mengimaninya. Wajib bagi kita mengimaninya. Seperti dibukakan neraka, pintu neraka bagi setiap orang-orang yang melakukan keburukan, orang yang musyrik, orang-orang kafir, maka nanti akan dibuka ke pintu neraka. Maka kita bayangkan kalau buka pintu neraka yang merasa, kok bisa ia merasa hanya orang-orang kafir saja, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sebelahan kuburannya, kuburan yang berdekatan tidak merasakan panasnya api neraka, sengsaranya dibuka pintu neraka, tapi dia akan mendapatkan kenikmatan pintu surga yang dibukakan untuk mereka. Jadi gimana caranya terjadi? Ya itu sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, maka sudah cuma imani saja. Walaupun akal kita nggak masuk, karena ini termasuk dalam permasalahan gaib, permasalahan yang gaib. Dan ketika dalam permasalahan gaib kita seorang muslim, tugasnya hanya mengimani hal tersebut. Kalau diriwayatkan dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis, tapi harus yang sahih. Kalau hadisnya lemah, maka kita tidak imani. Kemudian yang terakhir, iman kepada takdir. Yang terakhir adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir, imani bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Semua apapun yang ada dan beserta dengan hikmahnya takdir itu. Dari takdir yang ada, yang terjadi kepada kita, semuanya itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada takdir tersebut. Bukan sekadar takdir yang berjalan, bukan sebuah kejadian yang berjalan begitu saja, tapi ada hikmah. Tapi ada hikmahnya. Seperti sering anak-anak kecil mungkin bertanya, kenapa sih kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan babi juga, sedangkan babi itu adalah yang haram, babi itu menjijikan, babi seperti ini dan seperti itu. Kenapa sih? Ataupun kenapa sih dengan lalat? Maka sampai Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi daraballahu mathalan ba'udatan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah permisalan tentang ba'udatan, sebuah lalat. Allah enggak malu dengan hal tersebut. Kenapa? Ada hikmah dalam penciptaan lalat. Mungkin kita bertanya, apa sih fungsi lalat sih? Cuma hanya mengganggu kita. Ketika kita makan ada lalat tuh ganggu kita. Kita akan merasa jijik. Tapi ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan penciptaan lalat. Mungkin kita belum tahu. Mungkin kita belum tahu karena ilmu kita sangat pendek. Ilmu kita sangat pendek. Kalau seandainya ilmu kita banyak, ilmu kita besar seperti ilmu Allah, maka kita akan tahu. Tapi ilmu kita pendek. Tapi kita yakini apa? Semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, semuanya ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Walaupun kita enggak tahu. Walaupun kita tidak tahu dengan apa sih manfaat takdir ini. Takdir ini seolah-olah itu buruk bagi saya. Nah, maka kita harus yakini bahwa takdir yang telah terjadi itulah takdir yang terbaik bagi kita. Seorang mukmin akan meyakini hal itu. Karena mereka tidak akan memandang hal yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berlaku buruk kepada orang-orang mukmin, orang-orang takwa. Tidak akan mungkin. Maka di dalam iman kepada takdir, kita harus memahami 4 maratib. Iman kepada takdir, kita harus mengimani ataupun mengetahui tentang permasalahan 4 maratib atau 4 tingkatan. 4 tingkatan yang harus kita pahami dalam takdir. 4 tingkatan yang harus kita pahami dari takdir. Yang pertama itu adalah mengimani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apapun yang ada. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada qalam yang diciptakan untuk menulis. Dan bahkan ilmunya Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar masa depan dan masa lalu. Kalau kita kan kadang mungkin hebatnya dia baca sejarah, dia tahu masa lalu. Dia tahu
masa lalu. Tapi ilmu Allah bukan hanya sekedar masa lalu yang telah terjadi atau masa depan yang sudah terjadi, yang akan terjadi nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga tahu dengan sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana kalau dia terjadi. Allah Subhanahu wa taala tahu. Mungkin anak kita misalkan daftar dari 3 fakultas atau 3 universitas. Kemudian diterima di satu universitas A. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu bagaimana kalau si anak ini diterima di fakultas di universitas B. Bagaimana ketika di universitas C. Walaupun itu tidak terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya sangat luas. Maka akan tahu dengan kalau saya masuk ke B bagaimana, kalau masuk ke C bagaimana. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Maka bukankah kalian itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa bisik-bisikan kalian dari 3 orang di antara kalian. Kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui yang keempatnya. Allah akan tahu walaupun kalian itu berbisik-bisik. Di sini misalkan ada 2 orang yang berbisik-bisik. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala tahu dengan bisikan ini dia. Maka sampai Aisyah radhiyallahu anha dengan permasalahan keilmuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat takjub. Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khawlah itu berbisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah ruangan. Yang di sana ada Aisyah. Aisyah berkata, saya pun itu sebagian perkataan enggak dengar apa sih yang dikeluhkan oleh Khawlah. Karena sangat rendahnya suaranya Khawlah, sangat kecilnya suara Khawlah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu mendengar dan Allah tahu apa yang telah diucapkan oleh Khawlah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Wallahu tahawurakum. Allah itu tahu. Maka begini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mafatihul ghaib. Yang di mana mafatihul ghaib la ya'lamu illallah. Mafatihul ghaib, pintu kunci ilmu ghaib, maka enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam pengilmuannya, maka wajib bagi kita meyakini di dalam permasalahan takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi dan segala sesuatu yang ada di langit. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua hal tersebut dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala catat semua kejadian apapun yang ada di bumi dan di langit di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu wal qalam." Makhluk yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena, qalam. Dan kemudian setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah engkau. Maka pena tersebut berkata, "Apa yang aku tulis?" Apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tulislah olehmu semua kejadian yang ada di muka bumi ini." Semua kejadian yang ada di muka bumi ini dan juga di langit. Ditulislah oleh pena tersebut. Semua apapun itu. Ya ditulis oleh pena tersebut semua apa tersebut. Itu sebelum penciptaan 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena untuk menulis. Makanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sungguhnya semua apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan biqadar, telah dicatat. Dulu dengan kadarnya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zabur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqdir. Mau yang besar mau yang kecil semua sudah tertulis. Mau yang terbesar ataupun yang terkecil semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya kita sudah ditulis. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah nasib kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah ditulis. Jadi awalnya kita misalkan anggap miskin, kemudian kita jadi kaya. Miskin kemudian jadi kaya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan tersebut ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Maka maksud ketika doa ini ada sebuah hal yang bisa merubah takdir, itu bukan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, tapi takdir tahunan kita. Takdir tahunan kita, karena takdir penulisan takdir itu ada beberapa kali. Penulisan takdir itu ada beberapa kali. Takdir yang pertama kali di Lauhul Mahfuz, itu semua apapun yang terjadi yang di bumi maupun di langit semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang meleset dari tulisan tersebut. Kemudian setelah itu takdir yang selanjutnya adalah takdir penulisan di satu umur. Maksudnya satu umur kita. Ketika kapan? Ketika malaikat